Episode 29. Area favoritnya Stephen dan Alea masih asyik dengan kegiatan mereka. Setelah puas melakukan di atas meja dapur dengan posisi yang ekstrim, Stephen menggendong Alea menuju ke kamar. Dibaringkan tubuh mungil polos Alea, dengan penuh kelembutan Stephen memasuki lagi area favoritnya. Tak terdengar suara mengalun merdu yang keluar dari mulut Alea, yang membuat Stephen semakin bersemangat dan menggebu. Entah sudah berapa kali tapi, pasti Stephen tidak pernah bosan dengan Alea, sudah seperti candu saja pada semua yang dimiliki kekasihnya itu, dengan nafas memburu dan peluh yang sudah menetes membasahi tubuh mereka. Akhirnya Stephen menyudahi permainan mereka dengan desahan yang panjang keluar dari bibir Alea, dan mulutnya, Stephen mencium bibir Alea lembut. Setelah itu, dua menjatuhkan tubuhnya di samping Alea dan memeluknya erat. Terima kasih sayang, Stephen mencium kening Alea. Stephen, aku lapar, ujar Alea yang sudah merasa lelah dan sangat lapar. Maklum acara makan malam mereka tertunda beberapa jam. Baiklah sayang. Bersihkan diri dulu baru setelah itu kita makan, ucap Stephen bangkit dari tidurnya. Tapi tadi aku belum sempat menggoreng tempenya, ucap Alea. Nanti biar aku yang menggoreng, sekarang cepat bangun mandi dulu baru makan. Aku juga sudah sangat lapar, ucap Stephen berjalan polos masuk ke dalam kamar mandi. Salah sendiri siapa tadi yang tidak mau makan malam dulu? Dasar cowok mesum, gerutu Alea. Setelah selesai mandi, Stephen bergegas ke dapur dan memanaskan minyak di wajan yang tadi sempat disiapkan oleh Alea. Lalu dia memasukkan satu persatu tempe yang sudah dibumbui bawang putih dan garam itu. Harum dari gorengan tempe menyeruak hidung. Alea baru saja keluar dari kamar dan langsung menuju dapur. Dia melihat Stephen yang sedang membalikan tempe yang digoreng. Alea tersenyum, ternyata Stephen bisa menggorengnya, karena tadi Alea berpikir bahwa Stephen hanya bicara asal. Sepertinya ini enak, ucap Stephen yang mau mencicipi gorengan tempe yang sudah matang. Enak kan sayang? Seru Alea yang sudah berada di belakang Stephen. Stephen menoleh dengan mulut penuh mengunyah tempe yang digorengnya tadi. Hei ini enak sekali, aku baru makan makanan yang seperti ini. Apa namanya sayang? Tanya Stephen. Namanya tempe, terbuat dari kedelai yang sudah dicampur bahan, yang bisa membuat kedelai itu menjadi seperti itu, jawab Alea, yang kini sudah beralih memegang spatula dan membalik tempe terakhir. Selain anak tempe juga makanan sehat dan bergizi, baik untuk perkembangan otak kamu yang sangat mesum. Lanjut Alea mengejek Stephen. Tapi yang dijek malah senyum-senyum sambil mengunyah potongan tempe goreng yang diambilnya tadi. Aku harus membawa ini ke Isa sayang. Sepertinya di sana tidak ada makanan ini, ucap Stephen. Di Is ada, tapi sangat jarang dan langka. Kita harus memesannya dulu, atau pergi ke restoran Indonesia yang ada di kota Seattle. Jelas Alea. Stephen hanya mangut-mangut. Lalu setelah semua matang, Alea menata masakannya di meja makan. Tidak lupa mengambilkan piring dan makanan untuk Stephen. Alea mengambilkan nasi, oseng kacang panjang dan tempe goreng. Makanan yang sederhana tapi sangat lezat menurut Alea. Tidak ada daging ataupun makanan yang mahal. Tapi Stephen sangat menyukai makanan itu. Mereka pun menghabiskan makan mereka dengan sangat lahap. Frenda sudah mempersiapkan semua kebutuhan yang akan dia bawa untuk kembali ke USA. Dengan masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah menunggu Alea dan Stephen. Setelah berpamitan kepada Uncle Bram dan Auntie Risa, mereka pun berangkat ke Bandara Ngurah Rai. Orang tua Frenda tidak bisa mengantar karena ada keperluan mendadak. Setelah 30 menit perjalanan mereka sampai di bandara, Stephen dan Alea turun dari mobil. Begitupun dengan Frenda. Dengan wajah agak murung,
dan ditekuk. Frenda menggeret kopernya. Kenapa wajahmu murung? Apa kamu sedih akan meninggalkan Bali? Tanya Stefan melihat sahabatnya itu. Frenda menggeleng. Tidak apa-apa Steve, bukankah sudah terbiasa aku meninggalkan Bali dalam waktu yang lama? Jawab Frenda. Lalu kenapa? Apa karena Uncol dan Auntie tidak mengantarkan kita? Tanya Alea pada sepupunya itu. Ya, Alea telah memutuskan akan pulang ikut Steve dan Frenda. Dia juga sudah sangat merindukan Mommy dan adiknya. Bukankah aku tidak apa-apa? Jawab Frenda berusaha tersenyum. Apa kamu sedang menungguku, Nona? Ucap seorang laki-laki yang baru tiba dari arah belakang. Frenda menoleh ke arah suara itu. Dia pun tersenyum senang. Lalu kemudian laki-laki yang ternyata adalah Bagas memeluknya. Aku kira kamu tidak datang, ucap Frenda yang masih dalam pelukan Bagas. Aleo dan Stefan ikut tersenyum senang. Memang setelah acara masak-memasak itu Frenda dan Chef Bagas terlihat semakin dekat. Mungkin berawal dari hobi yang sama dengan Bagas, jadi tidak susah untuk membuat mereka dekat dan nyaman satu sama lain. Maaf sedikit terlambat dan tidak bisa menjemput. Tetapi aku langsung ke bandara, karena Alia sudah mengatakan padaku bahwa kalian sudah dalam perjalanan, jawab Bagas. Frenda melepas pelukan mereka. Aku akan sangat merindukanmu, Chef, ucap Frenda. Aku juga, Nona Frenda. Jaga diri baik-baik dan jaga hati di sana, ucap Bagas membelai rambut coklat Frenda. Frenda mengangguk, kemudian dengan mengecup pipi Bagas sekilas. Tentu saja membuat Bagas terkejut dan melotot. Frenda yang merasa malu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tetapi Bagas meraih kedua tangan Frenda dan mengalungkan ke lehernya. Dengan sedikit membungkuk Bagas mencium bibir pink itu. Frenda kaget dengan tindakan Bagas, tapi kemudian dia juga membalas dan menikmatinya. Stefan yang melihat pemandangan itu langsung meraih pinggang Alea mendekatkan pada tubuhnya. Dan kemudian, Stefan, ayo kita masuk ke pesawat. Sepertinya pilotmu sudah memberikan kode. Alea melepaskan diri dan kemudian berjalan ke arah pesawat pribadi milik keluarga Austin itu. Dasar Stefan mesum, melihat orang berciuman saja, sudah ingin ikut-ikutan. Gerutu Alea. Bagas melepas ciuman mereka, kemudian mengusap bibir pin Frenda. Jangan lupa mengabari kalau sudah sampai, ucap Bagas. Iya, Chef. Tentu saja, jawab Frenda. Kalau ada waktu aku akan berkunjung ke USA. Frenda, jagalah diri di negara orang. Pergaulan di sana sangatlah bebas. Aku menyayangimu, ucap Bagas membuat Alia meneteskan air mata. Tentu saja, Chef Bagas. Akanku jaga semua ini, aku menunggumu di sana, dan juga aku sangat menyayangimu, jawab Frenda. Bagas menangkup wajah dan mengusap pipi Frenda yang sudah basah karena air mata. Kemudian dia memeluknya lagi dengan erat. Dalam hati mereka berdua akan berjanji saling menjaga hati dan diri mereka dari godaan yang akan terjadi di luar sana. Frenda, ayo berangkat, seru Stefan. Setelah itu Frenda berjalan menuju pesawat yang bertuliskan Austin Airlines itu. Dan akhirnya mereka bertiga pulang ke USA. Membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di negara adidaya itu. Bagaimana Alexa? Apa yang sudah kamu dapatkan dari penyelidikan itu? Tanya Rebecca pada asisten pribadinya. Setelah kepergian Nyonya Carol dari Seattle, dia bersama suaminya David Abraham pergi menuju kota Las Vegas. Tapi rumah mereka kebakaran setelah Nyonya Carol dikabarkan melahirkan putra keduanya. Dan kabarnya pada waktu itu yang berada di dalam rumah adalah hanya Tuan David karena Nyonya Carol masih di rumah sakit. Tapi penyelidikan Tuan Richard pada waktu itu mengatakan bahwa semuanya telah berada di rumah dan ikut terbakar dan tidak ada yang selamat. Jawab Aleta. Kenapa ada dua versi berbeda dengan penyelidikan itu? Aku tidak mau tahu, kamu harus mencari tahu dengan detail tentang berita tersebut. Ucap Rebecca bersambung.